ini nilai plusnya sekolah Sariputra dibandingkan sekolah-sekolah lain. Sariputra sebagai sekolah yang mampu melihat tadi tentang deep learning ini, kan dia mampu tidak hanya di kelas. Halo sahabat Intips, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Lisiana Angelia di podcast Intips, inspirasi, talenta, inovasi, prestasi Sariputra. Oke, hari ini hadir bersama dengan saya Bapak Kosmin. Beliau adalah salah satu wakil dari Yayasan Pendidikan Budi Sariputra. Nah, tema hari ini adalah mindful learning. Apa itu mindful learning? Mindful learning adalah salah satu komponen dari deep learning, yaitu metode pembelajaran yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Profesor Dr. Andes Abdul Mukti MED. Sekolah Sariputra sendiri sudah melaksanakan program mindful ini dari tahun 2022. Dan kita juga rutin melaksanakan bagi para guru dan para siswa. Kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu mindful learning. Hadir tamu istimewa pada pagi hari ini. Beliau merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara kita, yaitu Bante Nyana Bandu atau Dr. Andes Burmansyah MPD. Nama budaya Bante. Nama budaya. Ya. Dan juga hadir bersama dengan kita wakil dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara kita, yaitu Bante Badra Surya Palo atau Juni Suryanadi MPD. Nama budaya Bante. Oke. Nah, pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya Bapak Kosmin ya. Betul. Kita akan mempersilakan kepada Bante untuk menerangkan kepada kita apa itu mindful learning. Silakan Bante. Di sini kan kalau kita berbicara ada dua konteks ya, konteks metode pembelajaran yang diusung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita betul. Ini, yang kita tahu bahwa ada 3 pilar di dalam deep learning ini ya. Jadi mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Atau bisa dibilang deep learning full biasanya kalau dibilang gitu ya. Semuanya full mereka. Ya. Jadi kita konteksnya kita melihat bagaimana mindful learning ini. Nah, seharusnya kalau kita di sekolah Buddhis itu sudah tidak heran dan bukan barang asing. Ini ada hal yang sudah lama kita berbicara tentang metode. Nah, merujuk kepada deep learning ini adalah dimaknai pembelajaran berbasis berkesadaran penuh. Bagaimana siswa dapat menyadari proses dari pembelajaran, mengetahui tentang latar belakang, lalu tentang bagaimana proses pembelajaran itu sendiri. Nah, sehingga dia mendapatkan nantinya pembelajaran yang lebih bermakna. Jadi tahu mengenai eksplorasi terhadap pembelajaran tersebut, lalu bagaimana mengaitkan dengan konteks kehidupannya tadi ya. Nah, lalu dari dua pendekatan ini akan mengarahkan bagaimana pembelajaran itu dapat dilakukan dengan menyenangkan. Mereka mengasah keterlibatan langsung di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi mindful learning, meaningful learning, joyful learning, sehingga menjadi sebuah metode yang komplit dengan 3 pilar ini menjadi deep learning. Ini bukan kurikulum baru, tapi metode yang menggantikan dari kurikulum Merdeka kemarin, sehingga ini jauh lebih spesifik dan jauh lebih melihat perkembangan dari siswa, guru dan siswa. Jadi guru paham bahwa bagaimana membawa pembelajaran proses pedagogi yang dia lakukan ini dengan sadar penuh. Dia tahu bagaimana proses dia hadir sebagai seorang guru, membantu mendelivery pedagogi tadi, lalu ditambah lagi bagaimana murid-murid dapat hadir secara utuh di dalam proses tadi. Sehingga dia tahu dia hadir sepenuhnya di sana, lalu bagaimana menguatkan secara fokus, kejernihan, lalu konsentrasi, sehingga mampu untuk
membawa dirinya di dalam proses menanggulangi stres di dalam akademik, lalu mampu untuk berada di dalam long term learning, pembelajaran jangka panjang yang membantu untuk mengeksplorasi secara mendalam apa sih yang dipelajari, konteksnya apa, lalu latar belakangnya seperti apa, sehingga guru tahu background dari murid, latar belakang murid, kemampuan murid, sehingga dia dapat menjembatani. Begitu juga murid tahu kapasitas dia dan orang-orang di sekitarnya, sehingga membantu untuk memunculkan kemampuan pembelajaran di saat ini dan di sekarang. Dan ini adalah salah satu landasan yang harus dimiliki oleh guru dan siswa di dalam proses akademik, apakah itu secara tidak langsung atau langsung. Nah, di sini kalau kita kaitkan antara tadi yang saya jelaskan adalah yang deep learning-nya ya. Nah, kita berbicara tentang konteks mindful learning dalam agama Buddha. Nah, ini penting sekali. Mengapa ini berbicara tentang pendekatan kita mengolah diri, ya, sehingga kita itu siap untuk menerima. Jadi kita tidak hanya sekedar untuk menyiapkan secara kognitif, tetapi secara afektif itu sudah terbangun melalui mindful learning tadi. Nah, jadi bagaimana kita anak-anak tahu terhadap perkembangan tubuhnya. Nah, ketika ada ketegangan-ketegangan, dia tahu bagaimana untuk berdamai dengan ketegangan tersebut, bagaimana membantu untuk merelaksasikan tubuh dan batinnya. Nah, ketika dia tidak suka, sehingga kita tidak lagi membangun diri kita itu karena sesuatu hal kecenderungan kita, tidak. Dan guru pun tidak akan muncul yang namanya mudah untuk menyalahkan, menghakimi, karena ini kita tahu bahwa tekanan guru ini sangat berat ya. Kita Betul. tidak bisa menyalahkan tentang bagaimana administrasi harus berjalan, bagaimana implementasinya, bagaimana outcome-nya, ya kan, luarannya. Jadi hal ini, mindfulness ini akan membantu dari dua sisi, dan dia akan menjadikan tidak hanya student center atau teacher center, tetapi ini kita tahu interconnected antara guru dan murid menjadi sebuah pembelajaran yang mampu untuk melihat sebagaimana apa adanya, ya, lalu kemampuan dari guru dan murid untuk mengelola stres, emosi. Ya. Nah, hal-hal seperti ini adalah pembelajaran yang membantu kita untuk menyiapkan diri, gitu. Berarti kuncinya adalah guru harus mampu Nah, menciptakan. dimulai dari guru dulu. Benar. Nah, justru kadang itu Bante ya. Saya merasa sendiri saya guru nih Bante. Iya. Guru juga guru di TK. Iya, saya guru TK masalahnya. Terkadang itu kan betul, guru tuh butuh ketenangan diri. Apalagi dalam kelas itu Bante bukan 2-3 anak, tapi bisa 10 sampai 15 anak. Bahkan dulu 40 anak. Betul. Nah, jadi untuk mengontrol mereka itu terkadang saya merasa saya harus mengontrol diri saya sendiri, Bante. Benar. Tapi jujur itu terkadang sulit. Gitu ya. Karena memang bawaannya masuk kelas itu sudah harus sadar penuh gitu kan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Mindfulness berdasarkan agama Buddha atau Dharma adalah merujuk kepada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini makanya kita harus melalui sebuah praktik. Nah, praktik di sini mindfulness merujuk kepada moralitas dan juga kedalaman batin. Nah, jadi tidak hanya sekedar metode yang membantu kita relaksasi. Iya, kata pembiasaan. Nah, latihan dan pembiasaan menjadi sebuah ritual yang kita lakukan setiap hari. Jadi ketika kita berjalan, duduk, makan, minum, berbicara, mendengar. Nah, ini adalah sebuah seni kehidupan. Mindfulness adalah seni kehidupan yang harus dijalani oleh umat Buddha, tanda petik. Tapi pada dasarnya semua orang kan mengalami hal yang sama. Tidak hanya orang Buddha gitu, tetapi kita tahu bahwa bagaimana kita bisa membawa kebiasaan ini, dan ini sudah ada dari dulu. Nah, umat Buddha harusnya familiar. Nah, sekarang diadopsi banyak pihak, dan ini bukan hal yang salah karena ini adalah solusi bagaimana yang kita berhubungan dengan self management, manajemen diri. Ya, kontrol diri juga ya, Bante.
Control diri adalah bagian dari self-management. Nah, self-management ini kan bagaimana kita mengelola diri kita secara utuh, fisik, batin, ya bagaimana kita menanggulangi berbagai macam hal. Nah, balik lagi tadi, mindfulness adalah dipraktekkan secara nyata. Mindfulness bukan meditasi. Mindfulness adalah energi keterjagaan yang membawa kita untuk hadir di saat ini dan di sekarang. Tidak terhempas di masa lalu maupun yang akan datang. Hadir di saat ini dan di sekarang. Sehingga kita tidak akan secara mudah untuk menyalahkan diri kita atau pihak lain. Karena kemampuan kita untuk melihat secara mendalam tadi. Mindfulness membantu anak-anak, student atau kita, guru untuk mengambil jeda, lalu kita melihat secara mendalam, meresponnya dengan cara yang berbeda, dengan sadar penuh tadi, sehingga kita meminimalisir konflik-konflik yang akan terjadi seperti menyalahkan, menghakimi, marah, tidak suka. Nah, jadi mindfulness dapat dilakukan dengan cara bermeditasi. Nah, meditasi ini ada dua, kita satu samatha bhavana, satu lagi vipassana. Samatha bhavana adalah meditasi membantu kita untuk mendapatkan ketenangan batin. Nah, jadi makanya salah satu yang diusung adalah mindful breathing. Nah, jadi salah satu hubungannya dengan praktik pengembangan mindfulness yang populer di dunia ini adalah dengan mindful breathing. Nah, jadi sehingga ini memang diadopsi dari salah satu sutta kita tentang penyadaran akan nafas. Nah, jadi sekarang sudah diimplementasikan di berbagai bidang. Dulu Jon Kabat-Zinn belajar dari Wihara Zen dan Wihara Theravada. Lalu dia kemampuan ini dibawa karena dia seorang peneliti di Medical School of Massachusetts di Amerika. Dikembangkanlah menjadi sebuah pendekatan. Nah, saat ini orang melihatnya sebagai MBCT dan MBSR, ya, mindfulness based stress reduction. Seperti itu, bagaimana pendekatan mindfulness untuk menurunkan stres di berbagai bidang. Dulu digunakan di kedokteran karena tingkat ininya sangat luar biasa. Lalu di psikologi berkembang ke manajemen, sekarang ke pendidikan. Bahkan di PBB juga sudah mengusung UNESCO, salah satu aspek pendidikan yang untuk abad 21 adalah mindfulness di dalamnya yang harus dikembangkan. Karena mindfulness ini dia tidak memandang agama, karena setiap manusia itu akan berhubungan yang namanya self-management. Bagaimana mampu untuk menurunkan, mampu untuk mengelola stres. Stres itu pasti datang. Kalau tidak sesuai dengan zona kita, keluar dari zona nyaman, kita stres. Iya, apalagi anak-anak ya kan. Nah, tekanan saat ini. Nah, jadi dengan demikian, mindfulness ini harus dilakukan di keseharian dengan seni hidup sadar penuh. Bagaimana nanti guru berjalan, guru duduk, guru minum, makan, berbicara, lalu bagaimana dia mampu untuk mengelola tubuh dan batinnya di dalam praktik mindfulness tadi, melalui apakah itu tadi samatha dengan ketenangan batin, melalui penyadaran akan nafas, ya, mindful breathing, lalu kemampuan dia untuk melihat secara mendalam dengan meditasi pandangan terang tadi. Nah, dua hal ini akan membantu dan menjadi pendekatan yang dia lakukan untuk mengelola tubuh dan batinnya. Nah, lalu dibawa di keseharian dia nih. Ketika dia berjalan dengan sadar penuh. Ketika dia duduk dengan sadar penuh. Ketika dia mendengar secara mendalam, berbicara. Nah, kebiasaan ini akan membentuk sebuah perilaku. Karena kan biasa diulang-ulang terus. Nah, kebiasaan ini akan merujuk kepada karakter, perilaku dan karakter. Nah, sehingga dia menjadi mindful teacher atau mindful educator. Nah, ketika dia datang ke kelas, nah, mindful educator ini akan meradiasi kepada kelas gitu. Nah, jadi kelas juga dilakukan pembiasaan mengenai budaya mindful learning tadi. Nah, jadi bagaimana memulai kelas, bagaimana proses di dalam kelas tadi, lalu bagaimana mengeksplorasinya, berinteraksi dengan siswa, lalu bagaimana mengajak siswa tadi bermain segala macam.
Sehingga kelas itu akan tumbuh menjadi kelas yang sadar penuh. Nah, hal ini akan dilakukan terus-menerus. Pasti ada nanti yang berantem segala macam, tapi yang Itu membedakan proses, proses menuju mindful. Nah, yang membedakan adalah cara merespon. Antara guru merespon terhadap fenomena murid bertengkar, tapi bagaimana mereka mampu menyelesaikan dengan sadar penuh, sehingga meletakkan pada akhirnya pengertian yang mendalam dan cinta kasih tadi. Nah, ini yang kita lakukan. Hubungannya adalah dari mindful learning ke meaningful learning, karena apa yang terjadi di dalam kelas ini adalah sebuah simulasi interaksi nyata terhadap kaitan materi-materi di kelas melalui eksplorasi di pendalaman di mindful learning tadi. Lalu dibawalah kepada kehidupan sehari-hari para siswa, melekat kepada mereka cara melihat masalah, melihat orang dengan latar belakang yang berbeda, sehingga mereka benar-benar membawa outcome dari proses mindful learning tadi, sehingga di kelas itu akan tumbuh, diberikan oleh guru, semua orang memiliki keceriaan. Karena apa? Memahami satu lain, tidak ada gap, tidak ada kesenjangan. Nah, joyful learning akan muncul. Jadi kelas itu akan ada yang namanya budaya mindfulness, mindful class, meaningful class, lalu joyful class. Jadi sehingga semua orang itu suka di dalam kelas, sehingga pembelajaran gitu. Jadi kuncinya di mindful learning ya. Ketika mindful learning bisa berjalan, maka akan timbul meaningful, akan timbul joyful. Jadi itu disebut deep learning tadi. Nah, di dalam deep learning kan ada 3 pilar: mindful learning, meaningful learning, sama joyful learning. Nah, 3 aspek ini harus ada. Nah, kalau kita di Buddhis biasanya belajar, berlatih, berbagi. Belajar, berlatih, berbagi, hidup berkesadaran. Nah, kalau anak-anak kita tambah bermain. Saya tertarik dengan penjelasan ini. Mungkin Bante Badra di kampusnya juga dosen ya? Iya, dosen. Ya, ini dosennya mindfulness juga. Nah, itu saya tertarik. Jadi kita pengen tahu nih, mungkin bagaimana Bante menciptakan suasana yang mindful bagi para mahasiswa, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada mindful learning itu bisa tercapai. Iya. Gimana? Iya, jadi di kampus kita, jadi setiap proses pembelajaran, jadi sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, jadi kita awali, yang pertama tentu adalah dengan membuka dengan doa ya. Doa terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita ada namanya adalah mendengar secara mendalam, yaitu dengan kita duduk hening, ya, duduk hening dengan mengundang genta, ya, feel mindful, ya, kita mengundang genta 3 kali, kemudian para siswa, ya, biasanya kan apalagi di jam-jam siang ya, jam habis istirahat itu biasanya kan habis istirahat, makan, bermain dan lain sebagainya, pasti ketika masuk kelas itu dengan kondisi yang kacau, pikiran dan batinnya agak terdistorsi kemana-mana, sehingga kita harus mengendapkan itu. Ya, mungkin seperti sebuah jus apel ya, jus apel itu kan kalau kita goncang, ya kalau istirahat kan kita goncang itu kan ampasnya akan kemana-mana. Nah, kita perlu untuk mengendapkan dulu. Jadi mahasiswa itu juga sama sepertinya, karena mereka dalam proses belajar, sehingga dalam proses itu juga mereka butuh ketenangan, sehingga kita tidak langsung memulai membuka dengan materi, dengan pembelajaran, pasti itu akan mendistorsi gitu kan, sehingga kita membutuhkan untuk mereka lebih tenang terlebih dahulu. Jadi yang tadi kita untuk meletakkan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan mereka, meletakkan dulu aktivitas apapun, kita kembali kepada nafas. Nah, ketika kita tidak membutuhkan waktu yang berjam-jam, kita butuh hanya 2 atau sampai 5 menit gitu kan untuk hening. Nah, setelah mereka hening siap, baru kita dimulai beraktivitas. Nah, beraktivitas itu memang itu akan membuat mereka itu hadir untuk di ruang kelas. Kadang-kadang mereka belum siap. Kadang-kadang udah baru masuk, mereka langsung keluar untuk ke toilet dan lain sebagainya. Nah, apalagi anak-anak. Terus dalam proses itu juga tidak hanya di awal saja, tapi ketika kita melihat bahwasannya kelas itu sudah mulai tidak kondusif lagi, misalnya ada yang mulai mengantuk dan lain sebagainya. Nah, kita memberikan ruang lagi, kita kembali mengundang genta. Boleh ya? Boleh
mulai dari di setiap momen itu kan kita akan menginstruksikan ya mari kita bersama-sama kembali ya duduk untuk dengan nyaman, duduk dengan hening, ya kita mengundang Genta kembali, ya kita untuk satu Genta kita undang, kemudian kita untuk tadi yang ngantuk, tadi yang pikirannya kemana-mana, tadi yang mikir lagi nulis, kadang-kadang nulis mereka juga entah tulis atau mereka karena ada jam selanjutnya mereka kadang-kadang mengerjakan tugasnya di kelas. Nah kita kembali mengundang mereka. Nah ini akan membawa pada proses pembelajaran yang baik ketika kita memang harus hadir di momen itu. Jadi ketika kita misalnya belajar manajemen gitu kan, ya kita harus berfokus pada 2 jam itu kita belajar itu. Tapi kan kadang-kadang mahasiswa tidak. Mahasiswa kan kadang-kadang ya tadi karena sehari itu kan bisa 2 atau 3 mata kuliah, kadang-kadang mau presentasi di jam terakhir mereka sibuk menyiapkan belajar badannya di sini di kelas manajemen, tapi dia sudah menyiapkan untuk mungkin pembelajaran selanjutnya. Nah itu kan kita sebagai dosen juga harus aware dengan itu, melihat kan kita bisa melihat anak-anak kita apa yang kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran proses itu kan anak kita kan kadang kita melihat kenapa salah satu pasti ada yang mengantuk tadi, aktivitas sendiri dan lain sebagainya. Maka ketika mereka sudah melakukan aktivitas yang tidak bisa berfokus pada pembelajaran itu, ya selain tadi kita mengundang kembali Genta, kita juga memberikan perhatian khusus. Ya mungkin dengan kita berbicara, jadi dosen itu juga tidak berbicara di depan saja, tapi juga harus dengan berinteraksi ya, mengajak mereka untuk kembali kepada pembelajaran ini. Sehingga kan seringkali kalau apalagi kita misalnya di anak-anak gitu kan, yang sana lari, kita lagi nenangin sini, sana lari gitu kan, kita nenangin sini tidak terkontrol jadinya. Nah, kita selain kita sadar terhadap ruang kelas kita juga sadar terhadap diri kita juga sadar terhadap anak-anak yang ada di kelas. Sehingga ada kendala nggak, Bante? Ya selama ini kendala yang dialami adalah ketika kita terlalu sibuk, ya kadang-kadang guru itu terlalu asik juga terhadap dunianya sendiri, dunia mengajar. Ya kadang-kadang kita lupa terhadap siswa itu. Ya tadi ketika kita lupa gitu kan, kita asik misalnya menjelaskan, tapi kita tidak aware dengan mahasiswa. Akhirnya kan mahasiswa tadi ada yang sibuk sendiri, ada yang kadang main handphone, ada ngobrol, ya. Yang paling sering adalah main handphone gitu ya. Kadang-kadang kita ini mereka lagi scroll media sosial dan sebagainya, kadang lupa matiin volume, baru kita sadar, oh iya ada yang ini. Maka ketika kita mengajar, selain kita mentransfer ilmu kita gitu kan, pembelajaran kita juga harus sadar bahwa kita berhubungan dengan manusia, humannya gitu kan. Berarti mereka juga butuh perhatian, butuh pengertian, sehingga ya tadi bahasanya adalah kita sebagai tenaga pendidik juga jangan disibukkan dengan diri kita ya. Selain itu di administrasi dan lain sebagainya, beban guru memang ya, dosen pun juga sama gitu kan. Kadang-kadang di kelas itu kita juga mikir nanti kerjaan selanjutnya apa ya, materi selanjutnya apa. Itu kan sama sebenarnya. Tapi ketika kita masuk kelas ya, baik kita kan kita yang membawa energi tadi. Iya kan? Iya. Dosen itu kalau misalnya banyak kerjaan, banyak tugas dan sebagainya, masuk kelas itu juga sudah wajarnya kadang-kadang juga sudah stres kan. Ketika wajah kita stres kan, siswa kita memunculkan energi yang tidak baik juga. Ya. Apalagi untuk anak-anak SD. Nah ini kan biasa ngerti kan, kalau dosen guru dulu kalau kita biasanya masih SD, kalau gurunya sudah mukanya agak ditekuk, ya ada. Pembelajaran sudah tidak menjadi nyaman, tidak menjadi bahagia. Nah berarti kan diawali dari dosen, bagaimana kita mengendalikan diri kita, kemudian selanjutnya adalah kita mentransfer energi kita, memberikan energi yang positif. Ya, ketika energi positif itu tadi, kadang kita membimbing mindful gitu kan, meditasi gitu kan. Tapi kalau kita tidak meditasi, itu juga terasa kan. Iya. Ya seperti misalnya kita anak-anak gitu kan, entah memukul Gentanya ataupun mengundang Gentanya dengan kuat dan sebagainya. Kalau misalnya kita puja bakti gitu kan, kalau kita tidak mindful gitu kan, ya ada dan kita kan merasakan energi yang memimpin, yang mengajak itu tidak dengan mindful, maka kan kita akan mempengaruhi kelasnya. Kalau di kelas berarti kalau di kelas berarti kuncinya ada di guru ya. Guru sebagai pemimpinnya. Ya, kalau gurunya sendiri tidak bisa apa kondisi? Mempraktekkan mindful sendiri, ya mana anak-anak diharapkan.
Benar. Gitu Ya, masalahnya. kadang makanya gitu Pak. Untungnya kita memang Sariputra Bante dari awal pembelajaran sebelum masuk itu kita udah memang melakukan duduk hening. Tapi yang spesial itu adalah TK. TK itu mereka ada melaksanakan yang namanya breathing in, breathing out. Mereka bernyanyi dulu, tenang dulu situasinya. Kemudian mereka tisarana dulu, doa yang seperti kata Bante. Nah, itu memang terkadang bisa mengontrol sedikit kondisian. Iya, karena dari awal pembelajaran udah hening gitu Bante. Tapi kalau memang saya merasa tidak memakai teknik itu dari awal, itu udah yang pecah gitu. Nah, itu budaya akademik. Nah, ini jadi sekolah itu penting ada 3 aspek. Sekolah, siswa, sama orang tua. Nah, karena mereka di sekolah 8 jam rata-rata, 16 jamnya itu ada di rumah. Iya, lebih lama makanya, di rumah. Sekolah wajib untuk mengundang orang tua, ikut mempraktek gitu. mempresentasikan apa yang dilakukan oleh siswa dan bekerja sama. Sebenarnya kurikulum 2013 itu saya paling senang dengan kurikulum 2013 ya. Mengapa menurut saya itu kan adalah sebagai bentuk perpaduan antara IB dan Cambridge, antara proses dan hasil itu terpenuhi di sana. Ditambah lagi kemarin ada pendekatan Merdeka Belajar plus dengan yang saat ini deep learning. Sebenarnya Indonesia ini sudah sangat konkret ya. Tinggal kita bagaimana merumuskan kembali agar tepat guna. Nah, jadi sekolah harus memikirkan ini untuk merancang sebuah kurikulum yang harus terintegrasi. Kenapa? Karena sangat membantu melibatkan kegiatan-kegiatan misalnya Parents Day atau Parent Association. Kita itu biasanya komite ya. Nah, jadi diundang. Nah, pada saat itu mereka boleh diundang, misalnya boleh kita sebelum memulai kita undang Genta dulu atau hati meditation atau nggak usah day of mindfulness lah, 1 hari 1 jam nanti. Nah, kita jelaskan bagaimana ini sebenarnya ini melampaui nilai-nilai agama, ini universal. Kita berbicara tentang psikologi. Nah, kalau konteksnya sekolah Sariputra udah jelas mindfulness-nya adalah yang agama Buddha yang kental dan itu harus dikembangkan dan ini tidak akan bertentangan dengan siapapun. Kenapa? Karena ini sudah sangat umum, bahkan ini menjadi kurikulum nasional. Nah, ini nilai plusnya sekolah Sariputra dibandingkan sekolah-sekolah lain. Kenapa? Karena pilar deep learning yang paling besarnya ada di mindful learning-nya ada di sini. Ya kan? Ini adalah nilai jual dibandingkan sekolah lain. Nah, jadi pembiasaan budaya akademik, perilaku akademik di dalam iklim sekolah ini adalah dengan mindfulness. Nah, jadi makanya segala sesuatu mindful school harusnya. Iya, Bante. Ada yang sepertinya punya pendapat seperti ini, membandingkan antara tadi cerita tentang kurikulum ini. Ada yang berpendapat kalau kurikulumnya lama itu stressingnya fokusnya hanya ke hasil. Sementara kalau deep learning metode ini itu fokusnya ke proses. Iya, memang. Benar nggak? Jadi ada 2. Sebenarnya saya pelaku yang di perguruan tinggi kami untuk Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, saya sangat mendukung karena tidak bisa hanya di dalam kelas. Kalau tuntutannya kan kamu harus outcome-nya harus sesuai dengan kebutuhan. Dan saya juga tidak mau kampus saya menjadi pabrik atau industri di mana mencetak sarjana semuanya sama untuk memenuhi requirement dari lowongan kerja harus begini. Tidak mau. Saya ingin memunculkan orang-orang yang hanya tidak hanya skill secara kognitif tapi afektifnya juga kuat. Nah, apalagi sebagai kampus Buddhis keagamaan, bagaimana dia mampu nilai plusnya mungkin dari kampus besar kognitifnya hebat, juara, dan tapi ketika di lapangan belum tentu mereka kuat untuk self managementnya. Nah, kampus-kampus keagamaan ini self managementnya sangat kuat. Nah, lalu tinggal mengupgrade skillnya. Nah, jadi 2 ini kan kita padukan, kita kondisikan. Nah, jadi kalau kurikulum yang terdahulu itu menurut saya kalau yang 2013 plus dengan pendekatan kurikulum Merdeka. Dia kan bukan kurikulum. Kalau kurikulum Merdeka itu pendekatan metode bagaimana menguatkan dari kurikulum yang sebelumnya
sehingga dia mampu untuk memunculkan minat bakat para siswa secara alami, warnanya dia sendiri. Dan ini kan penting, selama ini kita memangkas sayap mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh pendidikan kontemporer dan kejam sekali ya berdasarkan apa yang ada. Nah, ini bagaimana kurikulum Merdeka ini membantu untuk memunculkan warna dia sendiri, dia bertumbuh, dibantu. Nah, kalau kurikulum 2013 bukan hasil, tapi proses dan hasil. Itu perpaduan antara IB dan Cambridge. Kalau Cambridge itu udah nyata dia hanya hasil. Ya, lalu kalau IB itu proses. Nah, International Bachelor Rate. Berarti kesimpulannya adalah hasil yang baik dan bagus tidak mungkin didapatkan dari proses yang nggak benar. Iya, nah proses yang udah bagus, berarti hasilnya pasti bagus. Iya, nah ini karena kita melihat dua sisi, aspek kognitif, afektif sama psikomotornya itu juga tiga aspek ini seimbang. Jadi nggak bisa kalau kamu pintar hasil aja, jangan heran kalau yang bunuh diri lalu di kelas ditampar segala macam itu hasil aja, tidak melihat proses juga tidak hanya baik tapi tidak ada kognitifnya juga kurang ya saat ini. Nah, beberapa sekolah ya kan. Jadi kita harus tahu kebutuhan masyarakat, kita butuh nilai-nilai kemanusiaan dan berbagai macam hal untuk memenuhi dunia industri dan persaingan global. Nah, itu kita butuh dua ini. Nah, karena Barat dan Timur sudah menyadari orang pintar belum tentu secara hatinya berkembang. Melihat orang aja mengapa mereka bisa sikut-sikutan, pintar tapi bunuh diri, udah banyak contoh. Nah, guru juga begitu, diskriminasi, memihak dan sebagainya. Dan sehingga kalau kita lihat outcome-nya adalah ya pejabat-pejabat sekarang ya tidak heran mengambil kebijakan publik menjadi berbeda, menjadi insinyur, kalau kerja tidak melihat sisi kemanusiaan. Nah, bahkan ini merambah kepada generasi yang baru. Ini yang dinamakan degradasi, terjadi penurunan yang luar biasa. Nah, kurikulum itu adalah untuk menjembatani bagaimana kita mengkondisikan nanti luarannya akan sesuai dengan yang kita harapkan gitu loh. Kita melihat makanya kurikulum itu kan sudah ada pakemnya standar. Setiap sekolah boleh memformulasikan melebihi standar ini. Nah, itulah keunikan dari sekolah. Bukan kita hanya ini boleh, kalau lewat itu nggak boleh, nggak bisa. Tapi kamu penuhi dulu standar ini. Nah, lalu kamu kembangkan. Makanya sekolah kalau diakreditasi itu ditanya keunikannya beda dengan sekolah lain apa. Nah, kalau tidak ada keunikan itu yang jadi masalah. Jadi inilah mengapa kita harus ada, kita menjawab. Sariputra adalah sekolah Buddhis dan dari dulu. Jadi nilai-nilai plus. Nah, makanya ketika ada mindful learning, Sariputra sudah tidak kaget karena sudah tahu. Nah, kami pun sebagai kampus, kami sudah dari awal adalah kampus mindfulness. Pendekatan kami ada praktikum setiap hari Jumat. Nah, boleh misalnya Jumat 2 jam semua ke aula lalu melakukan aktivitas mindfulness dengan apa? Mindful breathing, bisa tea meditation, cookie meditation, orange meditation, atau peace walk boleh. Kita jalan semua Jumat pagi, semua sivitas sekolah kita melakukan jalan. Nah, misalnya 3 km di taman mana bersama nyanyi tadi, ya mengajak anak-anak, ya itu kan sudah melakukan sebenarnya bagian dari pengembangan kurikulum itu untuk mempertajam itu praktikumnya. Prakteknya langsung. Tapi kembali ke yang saya tanyakan tadi ke Bante. Praktek-praktek yang seperti Bante tadi sebutkan, kita mengkhususkan jam tertentu untuk itu. Sebenarnya yang kecil-kecil seperti itu, bukan yang kecil ya, beberapa kegiatan itu bisa dipraktikkan ketika sedang dilakukan pembelajaran. Iya. Misalnya gerak berkesadaran. Benar. Ya, ini sepertinya terlalu lama ini duduk ini. Iya. Kita boleh aja kan mengajak. Yuk, mari kita berdiri, kita itu komponen dari psikomotor, kompetensi psikomotor, ya kan? Nah, bagaimana mereka dapat bergerak? Karena ada anak-anak yang kita tahu dari sisi pendidikan, anak psikomotor itu nggak bisa diem. Jadi kalau dipaksa diem untuk
nggak tenang dia. Nggak tenang dia. Jadi kita kasih waktu. Iya, betul. Itu membantu seperti ini. Dengan apa? Dengan duduk hening itu kan sebenarnya sedang mengkondisikan dia. Ingat, mindfulness bukan alat untuk membuat orang menjadi diam. Itu yang sering keliru dipahami. Itu yang sering keliru. Mindfulness adalah metode. Ya tadi mindfulness-nya kan energi keterjagaan, membuat kita hadir saat ini dan di sekarang. Mindful learning adalah metodenya. Nah, makanya saya katakan tadi kemampuan kita untuk mengkondisikan. Nah, ini kan kurikulum kan ada senjata. Kan kita ada itu nanti. Kamu mau seperti apa, metodenya apa, materinya apa, delivery-nya seperti apa, outcome-nya seperti apa, kan sudah ada. Nah, bagaimana kita mengkondisikan? Nah, kurikulum dengan RPP-nya akan menjadi lebih tajam jika ditambah dengan kemampuan pedagogi yang mindful. Betul. Tadi nanti menyebutkan ini, Sariputra kita sudah ada beberapa tahun melaksanakan program mindfulness. Ketika tiba-tiba muncul deep learning yang di dalamnya ada komponen mindful, sebenarnya memang kita tidak terkejut. Iya. Kita bukan barang baru. Iya. Justru kita terkejut, ternyata program mindful itu sudah diadopsi ke dalam kurikulum atau metode yang diterapkan oleh negara. Dunia secara itu sudah bahkan 76 tahun yang lalu sudah berkembang di dalam dunia kontemporer. Indonesia dan negara Asia aja kurang. Iya, betul. Saat ini ada. Iya, padahal mindfulness kan asal muasalnya ya, asal muasalnya kan dari kita. Gitu. Mungkin kita sebenarnya sudah mempraktikkan, sudah tahu gitu kan. Cuman kita tidak sadar bahwasanya itu adalah sebuah mindfulness gitu. Iya, sebuah metode dan itu yang luar biasa. Dan justru orang bule yang memperkenalkan. Ini sebenarnya kemampuan dari para ahli yang merumuskan berbagai bidang. Bahkan insinyur, arsitek, mereka bisa menjadi arsitek yang berkesadaran atau mindful arsitek. Kami sering meneliti tentang mindful leader, mindful educator, bagaimana hubungannya dengan motivasi pendidikan. Nah, jadi ini bukan barang baru lagi. Jadi sudah dikemas di dalam berbagai bidang. Nah, salah satu hal yang paling lamban adalah kita yang konsentrasi di dalam agama ini terkadang kacamata kuda. Kita tidak tahu bahwa dunia sudah berubah. Nah, Dharma sendiri esensi ada, bentuk menyesuaikan. Kita tidak akan mendistorsi. Nah, jika kita tahu bahwa Dharma kan tidak lapuk akan waktu dan dia akan beradaptasi di mana dia berada dan menguatkan dan memberikan manfaat itu. Nah, Dharma pun mampu untuk bertransformasi di dalam implementasi kurikulum, bahkan kurikulumnya jauh menjadi powerful. Mengapa? Nah, kita kan namanya pendidikan pasti ingin yang namanya etika, moralitas, integritas, itu dan nilai awal bagaimana kita membawa pendidikan, lalu memanusiakan orang. Lalu bagaimana pengembangan self management yang berhubungan dengan pengembangan samadhi kita, tubuh dan batin. Lalu kita berharap orang keluar dari sekolah kita dia menjadi orang pengertiannya benar, lalu dia bijaksana, dia pinter. Nah, jadi ini kan ada komplit, sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali. Nah, makanya Sariputra akan menjadi sekolah Buddhis yang mampu mengusung tentang mindful learning ini. Nah, dengan cirinya Sariputra, karena dia berhubungan dengan masyarakat sekitar, budaya lokal, dan keadaan local wisdom yang ada di Jambi. Nah, jadi dia harus terintegrasi. Nah, misalnya kalau mampu lagu breathing in, breathing out jadi bahasanya Jambi, ya kan? Boleh. Bahkan kami bahasa Jawa kita pernah ada. Nah, memang kedengarannya lucu karena belum familiar. Tapi kita mengajak teman-teman komposer yang memang ahli di bidangnya. Bagaimana sih? Karena lagu di dalam mindfulness ini bukan lagu yang akan menumbuhkan rasa kita menjadi baper, tidak, tapi menjadi lebih aware. Nah, anak-anak kan yang namanya joyful learning itu tidak boleh kita paksa. Nah, dia nyanyi tanpa sadar, mindful learning, meaningful learning ada di joyful learning. Di situ nyanyi. Mindful learning kan ada, dia mindful, breathing in,
breathing out. Nah itu kan muncul kan. Lalu di dalam kata-kata itu kan meaningfulnya ada. Bagaimana dia dapat menerapkan di dalam diri dia, lalu terhubung dengan kehidupan sehari-hari dia. Dan dia menjadi sadar penuh tadi. Lalu dia kan senang, ada gerakan dan ini. Happy, nah iya. Lalu apalagi kan anak-anak gitu. Nah jadi ada. Jadi bagaimana kita memformulasikan kembali sehingga pembelajaran itu menarik. Nah, jadi ini menurut saya adalah kemajuan yang luar biasa yang dilakukan Pak Menteri ya. Jadi naik level peradaban pendidikan dasar dan menengah dari pendidikan nasional Indonesia. Jadi ini harus didukung. Betul. Ya. Boleh disimpulkan bahwa semakin lama kurikulum di Indonesia sebenarnya sudah semakin baik. Ya, dan saya bisa mengatakan kan orang memilih kalau di luar IB atau Cambridge, dan Indonesia ini tidak kurang orang pinter. Mereka sudah memformulasikan kurikulum 2013. Cuma kalau 4 tahun mana bisa diganti, dianggap tidak cocok karena namanya kurikulum itu harus diimplementasikan, lalu direview, dikembangkan berpuluh-puluh tahun sehingga dia menjadi konkret. Karena Indonesia antara Jawa, Kalimantan, Surabaya, Sumatera, Papua itu berbeda. Dan kami ada saat ini menjembatani mahasiswa kami ada namanya prakuliah. 30 hari harus belajar dasar-dasar pendidikan, kemampuan, keterampilan, skill dasar untuk pendidikan, dan juga pengembangan mindfulness itu agar siap. Karena dari backgroundnya beda. Antara Sumbaksel dengan Jakarta aja udah jauh. Sumbaksel yang misalnya Palembang, yang agak pedalaman, Lampung pedalaman, udah beda. Nah, jadi itu kemampuan sekolah merumuskan pendekatan delivery pendidikannya kepada masyarakat dengan background yang berbeda-beda. Itu sekolah yang hebat. Kalau sekolah yang sudah maju karena inputnya adalah yang nilainya 9. Dan itu bukan perubahan besar. Saya kasih aja mereka yang inputnya nilainya 4, pasti kelabakan, nggak bisa. Nah, sekolah-sekolah ini yang mampu misalnya dari masyarakat yang memang dulunya mereka tidak ada les, tidak ada tambahan segala macam, lalu masuk ke kita. Nah, kita mampu mentransformasikan sekolah kita, lalu dia menjadi tadinya nilai 2, jadi nilai 4. Itu udah keberhasilan besar. Seperti kami, bayangin mahasiswa kami ada yang belum mengenali mouse. Keyboard enter aja nggak ada. Banti Surya aja disuruh install Photoshop, dia tidak bisa karena dia menyangka di handphone. Nah, kita menyalahkan dia tidak, karena ini namanya wawasan dan kesempatan di dalam olah diri dia di dalam informasi kan. Nah, makanya kami menyampaikan dengan teknik-teknik dasar agar mempersiapkan, dan inilah keadaan masyarakat kita. Nah, saya yakin di Jambi tidak akan merata. Nah, Sariputra sebagai sekolah yang mampu melihat tadi tentang deep learning ini, kan dia mampu tidak hanya di kelas, tapi mampu untuk melihat sadar penuh tadi, lalu latar belakang dari individu-individu yang akan menjadi stakeholder-nya dia, dan juga menjadi bagian di dalam pengembangan akademik student. Sebenarnya bagi Sariputra, kita salah satu yang menjadi kendala bagi sekolah Sariputra dalam penerapan mindful learning itu adalah karena masih ada anggapan, karena kebetulan sekolah kita itu terdiri dari beragam dari suku, agama dan sebagainya itu beragam. Masih ada anggapan bahwa mindfulness atau mindful learning itu agama Buddha. Nah, jadi masih ada anggapan seperti itu, sehingga ya di lapangannya kita masih kendalanya masih ada seperti itu. Yang terjadi itu ketika kita kan memakai gong, Bante. Nah, gong bukan berhubungan religius. Tapi bagi sebagian dari mereka itu kan adalah kayak seperti alat ritual kita. Dianggap seperti itu. Itu alat bantu. Jadi itu namanya inviter. Kita kan ada jadi kita undang untuk apa, membantu kita untuk kembali, karena kita kan wandering talks-nya itu kemana-mana. Nah, jadi itu komunikasi aja. Kami sampai pernah menyampaikan sebenarnya itu boleh diganti dengan alat apapun yang bisa berbunyi seperti itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Gini, itu membantu. Kami ada mahasiswa kami ketika mereka membuat praktik ya di rumah kan nggak ada bel. Dia pakai gelas. Nah, tapi kalau kita di kelas tidak boleh. Namanya kita kan ada yang namanya
media pembelajaran yang ideal. Nggak boleh kalau di sekolah, harus ada. Dan mereka, tugas kita adalah memang ini bukan, kan mereka nggak paham. Bukan berarti kita meniadakan, tidak boleh. Nah, kita mengkomunikasikan secara bertahap agar mereka paham. Dan bahkan teman-teman yang agama lain, kami memiliki komunitas interfaith namanya lintas agama. Dan bahkan mereka menggunakan, bahkan membeli genta, bahkan ada kaligrafi di rumahnya. Nah, kami sering duduk dan ngobrol bersama bagaimana pengembangan ini berhubungan dengan self management tadi. Jadi ada yang berpikiran ini bekas dipakai untuk kegiatan ritual nih. Kami sampai membeli yang baru, yang belum pernah dipakai untuk ritual sama sekali, untuk kegiatan. Tidak ada. Nah, itu kita butuh. Makanya saya bilang komite sekolah, dan kita tidak minta persetujuan. Ya, di sini karena ini berhubungan dengan kebijakan penggunaan kurikulum, tapi bagaimana kita mengkomunikasikan lalu membantu agar setiap orang itu paham, karena ini tidak ada salahnya. Dan jangan, kita nggak takut dong, kita kan agen. Nah, di anak-anak kan sudah dilatih, dan mereka di dalam deep learning ini, anak-anak akan menjadi agen pembelajaran yang lebih mendalam terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, dosen, para guru juga menjadi agen pembelajaran tadi. Nah, guru-guru sudah mendalami anak-anak, dan orang tua juga kita harus tahu, oh ini loh program mindfulness. Mindfulness ini adalah program yang dapat mengembangkan bagaimana karakter anak. Nah, ini pendekatannya adalah memang dilakukan secara pendekatan Buddhis tapi bersifat universal. Nah, itu komunikasikan, dan itu sudah berkembang. Nah, ngomong-ngomong Bante, mindful itu sendiri kan artinya adalah sadar penuh gitu ya. Kalau sekolah kita ini kan sudah melaksanakan yang makan berkesadaran, jalan berkesadaran, bahkan ada relaksasi Bante buat anak-anak kurang lebih 10-15 menit mereka relaksasi sebentar di atas meja gitu ya Pak ya. Kemudian juga ada melaksanakan yaitu jalan berkesadaran gitu. Nah, sebenarnya yang saya mau tanyakan Bante, di dalam sekolah sendiri apa sih yang perlu kita fokuskan utama? Selain dari kan banyak tuh metode, bisa dibilang tekniknya banyak. Sebenarnya utamanya itu apa Bante? Atau semua harus seimbang? Gini, jadi ada namanya informal practice sama formal practice. Nah, formal practice ini yang harus dilakukan seperti yang Bante sudah bilang tadi, itu pembiasaan. Memulai pembelajaran, kita wajib untuk yang tadi duduk hening, itu harus dilakukan. Lalu pada saat di sela-sela waktu dan di akhir. Nah, yang paling penting, nah sekolah ini harus membuat namanya spot mindfulness. Nah, misalnya di setiap tangga itu dicat tangganya warna hijau. Nah, setiap orang melewati ini tidak boleh lari. Tulis itu, be mindful of your walking. Nah, jadi di situ ada pembiasaan mindful walking. Jadi semua orang di spot-spot tertentu. Harus ada. Jadi pembiasaan. Bagus itu. Itu namanya ada dilakukan ya, boleh terserah. Nah, jadi lakukan seperti itu. Nah, jadi kita itu ada spot-spot tertentu. Nah, nanti misalnya di tempat cuci tangan, sebelum kamu membuka, nafas 3 kali dulu. Nah, di situ. Nah, ini kan adalah pembiasaan. Kita mengajak aware gitu untuk pelestarian lingkungan. Nah, di tong sampah, sebelum membuang sampah, misalnya kalau ada di pilar 3, bumi yang ngomong gitu, bernafas dulu bersama saya. Nah, kan itu juga pembiasaan. Seperti mereka mau naruh barang di laci gitu. Semua. Nah, di kelas guru juga nyanyi dulu juga boleh. Yang menarik. Bicarakan tentang sebelum memulai ini harus ada yang namanya pengembangan kurikulum agar terintegrasi. Nah, itu yang harus dilakukan agar semua seragam, dan guru tidak ada yang boleh menolak karena ini sudah ada. Kalau guru menolak berarti dia tidak memungkinkan untuk menjadi tim di bagian sekolah ini. Itu harus jelas. Setuju. Oke, Bante, ini karena waktu ini asik kita ngobrol. Kalau dikasih waktu 2 jam 3 jam tembus kita. Karena waktu mungkin Bante juga sebentar lagi harus berangkat. Ya, mungkin beberapa poin bisa saya simpulkan bahwa ternyata mindful learning ini bukan barang baru. Bukan. Ya, bagi Sariputra, mindful learning itu harusnya sudah menjadi sesuatu yang kebiasaan yang
wajib ya, harus dijalankan. Tujuannya apa ya? Untuk kesuksesan pembelajaran, pendidikan ya. Ya, kemudian mindful learning ternyata sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat bagi siswa maupun bermanfaat bagi guru, bahkan sampai ke orang tua. Jadi PR bagi Sariputra adalah lebih mensosialisasikan lagi tentang program mindfulness ini kepada semua stakeholder. Karena nggak bisa hanya satu pihak aja, nggak bisa, semuanya harus paham. Gitu. Benar, dan ide dari Bante juga bagus tadi. Seperti orang tua juga harus paham ya Bante, metode-metode yang kita jalankan di sekolah. Bikin aja mindful parenting. Ya, mindful parenting. Mindful parenting nanti isinya tentang counseling. Simpel aja kali ya Bante. Nanti kita undang orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan keluarga dan sebagainya. Dan pemahaman akan muncul dari pelan-pelan. Oke. Baik, terima kasih Bante cukup menarik nih hari ini ya sahabat Intips ya. Nah sahabat Intips jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share juga ke teman-teman. Hari ini telah selesai pertemuan kita bersama dengan Bante dan Pak Kosmin yang telah hadir di sini. Baik semuanya, sampai jumpa. Terima kasih. Namo Buddhaya Bante.